Sekarang kita masuk nih ke dalam dampak dari korupsi itu sendiri. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Emy Rusmawati, SPSI, MSI. Beliau merupakan seorang PPUPD ahli media di Inspektorat. Jadi memang beliau ini sudah sangat berpengalaman dan kebetulan juga beliau ini pembicara dan psikolog. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, kepada pemateri Ibu Emy Rusmawati kami persilahkan. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa melihat wajah-wajah fresh graduates ya, dengan penuh dengan idealisme di benak kalian ya. Saya mau manggil Bapak Ibu, umurnya paling-paling ini adalah anak-anak saya. Mau manggil kalian kok kayaknya kasar banget ya. Mau manggil adik-adik juga jauh jaraknya. Jadi bingung. Nanti sekali waktu saya terpeleset kalian, tolong dimaklumi. Karena di mata saya yang ada di sini adalah anak-anak saya. Ada Harni itu anak saya, Alif anak saya, Ira semuanya anak-anak saya. Yang berdiri di sini udah nenek-nenek ya. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan, dampak dari korupsi. Sebelumnya izinkan, tadi udah disampaikan, saya baru aja, kalau Bu Reni udah berapa belas tahun di Inspektorat, saya baru ya, saya baru sebelum di Inspektorat sempat melalang buana ke dinas-dinas lain, ke Dinas Pendidikan, ke Badan Diklat, ke BKD, ke Desperindak, akhirnya insya Allah sampai pensiun akhirnya di Inspektorat. Saya P2 UPD ahli media, kebetulan juga merangkap, saya psikolog dan juga punya profesi seumur hidup sebagai apa? Istri dan ibu rumah tangga. Oke. Nah, oke. Tadi udah disampaikan berbagai macam hal. Saya sebelumnya ingin menambahkan penyampaian yang tadi dari Bu Reni ya, masalah gratifikasi. Ya. Gratifikasi itu ada dua. Memang secara bahasa adalah dalam artian luas pemberian. Cuma ada gratifikasi yang diperbolehkan. Ada loh. Dan ada gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ada alur tahapannya. Bagaimana nanti kalau teman-teman yang di ASN ini mendapatkan gratifikasi? Bedanya apa? Yang membedakannya adalah selama itu ada hubungannya dengan tugasnya dan melawan ya, melawan, oh ternyata ini ada kok kaitannya dengan tugas saya. Orang memberikan sesuatu tapi ada kaitannya dengan tugas adik-adik posisi di dalam pekerjaan itu. Bagaimana kalau mertuanya ngasih uang, ngasih bingkisan ke adik-adik? Gratifikasi enggak? Secara arti itu tetap gratifikasi, tetapi gratifikasi yang diperbolehkan. Tapi bagaimana Bu, kalau misalnya Eva meriksa kasus Disa, di sana dari desa Tanjung Mangkaliat dibawain pisang setandan, gratifikasi bukan? Gratifikasi yang dilarang. Karena apa? Eva memeriksa kapasitas orang inspektorat, ada hubungannya dengan tugasnya. Bagaimana Bu kalau saya mendatangi rumahnya Ira lagi akekah anaknya, saya kasih uang 200.000, gratifikasi bukan? Gratifikasi, cuma gratifikasi yang diperbolehkan, yang tidak dilarang. Ada nggak batasannya? Ada. Berapa next time waktu pengupasan masalah gratifikasi? Asik bukan? Asik bukan? Itu gratifikasi. Tidak semua gratifikasi itu dilarang. Ada batasan. Nah, oke. Nah, tugas saya di hari ini hanya mengupas dampak dari korupsi. Tadi udah disampaikan ya,
korupsi tidak melulu hanya uang. Ya. Korupsi juga ada suap, ada pemerasan, ada lelang jabatan yang ada indikasi jual beli kursi. Ya, ada penyelewengan, penyalahgunaan wewenang. Itu pun juga bagian dari korupsi. Bukan hanya semata uang. Potensi di mana juga konflik kepentingan. Itu juga bagian-bagian dari korupsi. Oke, sekarang dampak dari korupsi. Yang pertama adalah secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Kira-kira, tolong dibayangkan di benak teman-teman. Andaikan negara kita bebas dari korupsi, seperti apa ekonomi kita? Apakah tetap akan menjadi Indonesia atau akan tetap menjadi seperti negara Konoha? Tahu Konoha? Kenal negara Konoha? Kingdom of Nepotism, oligarki, apa? Kono, nepotisme, oligarki, hidden ambisi. Betul nggak? Kepanjangan dari Konoha. Baru tahu? Oh, baru tahu, Masya Allah. Ya, jadi sering kan di TikTok negara Konoha. Konoha, apa sih Konoha itu? Ternyata adalah Kingdom of Oligarki Konoha, Kingdom of Nepotisme, Oligarki, Hidden Ambisi. Negara yang penuh dengan nepotisme, oligarki, dan ambisi tersembunyi. Bukan itu negara kita. Oke. Dampak ekonomi kalau masih ada korupsi, apa? Kacau. Mahal harga? Stabilitas ekonominya kacau? Cukup itu di Konoha, bukan di Indonesia. Bisa nggak Indonesia seperti Konoha? Tuh, jawabannya bisa. Kalau memang korupsinya tetap ada. Memang korupsinya akan bersih, akan hilang, atau tidak ada lah? Nggak yakin. Bisakah Indonesia bersih? Jangan Indonesia dia. Kutai Timur bisa nggak bersih? Bisa nggak? Butuh perjuangan. Ya, kalau kita bilang bisa Kutai Timur bersih, tidak bisa. Indonesia bersih, tidak bisa. Kita belum melangkah, otak kita sudah dikunci dengan kata-kata tidak bisa, susah, sulit. Itu adalah bagaimana kita pola pikir kita. Kalau kita sudah bilang tidak bisa, 50% kita sudah dikuasai tidak bisa. Kalau kita bilang sulit, 50% kita udah sulit, tapi kita ganti. Bisakah kutip ini? Bisa. Berjuang. Energi lebih akan kita perlukan. Itu lebih enak di telinga. Dan tanpa kita sadari, kita termotivasi untuk bisa. Benar enggak? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Saya slide-nya hanya gambar ya, hanya gambar. Oke, itu adalah di bidang ekonomi. Oke. Bagaimana Bu di bidang pendidikan? Bayangkan kalau sekolah kita banyak yang rusak, gurunya semau sendiri, sekolah terpencil, tidak punya akses internet, apalagi sapras bocor, guru tidak punya integritas. Apa yang dipertaruhkan? SDM kita jadi taruhannya. SDM kita jadi taruhannya. Siapa? Anak cucu kita. Indonesia bukan punya saya dan punya kalian, tapi Indonesia adalah titipan dari anak cucu kita. Kalau kita ini bukan punya kita, punya anak cucu kita. Jadi bagaimana kita bisa
menjaganya. Nah, jadi dampak korupsi seandainya di bidang pendidikan, karena cikal bakal generasi penerusnya adalah pintunya adalah di pendidikan. Mungkin teman-teman tidak mengalami ya, bagaimana dulu kalau seumur saya masih SD berapa? 40 tahunan yang lalu. Bagaimana PMP, pendidikan moral Pancasila. Ya, bagaimana pendidikan karakter itu betul-betul mempunyai porsi besar. Bukan hafal matematika per kalian, bukan hafal nama-nama kota, tapi bagaimana guru-guru menanamkan nilai-nilai karakter yang sekarang lebih cenderung dibilang nilai integritas. Oke? Di bidang pendidikan berdampak sekali. Lanjut, bidang kesehatan. Kita bisa lihat akses kesehatan hanya sebagian yang mendapatkan. Banyak masyarakat yang menjerit. Kenapa? Untuk menerima akses kesehatan itu tidak murah. Masih di benak kita masih fresh. Ada kasus anak-anak yang kena cacing ya. Ibu-ibu pasti tahu itu. Karena apa? Karena ekonominya. Sehingga apa? Akses kesehatan menjadi barang yang mahal. Betul enggak? Untung kita ini bagian di ruangan ini kita punya BPJS. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Mekar Baru, yang ada di Lompok? Ada yang pernah ke Lompok, Muaradun? Belum, ya. Itu adalah saudara-saudara kita yang untuk akses kesehatannya jaga susah. Nah, ini. Jadi kenapa? Bidang kesehatan di benak kita ada salah satu menteri yang sekarang udah pensiun kena kasus alat kesehatan. Tahu? Nah, alat kesehatan untuk masyarakat Indonesia dikorupsi, dampaknya sangat luas. Ini dampaknya. Nah, oke. Bidang sosial. Yang menyolok di bidang sosial kira-kira apa? Kemiskinan, kriminalitas tinggi, angka pengangguran naik, walaupun ada janji 9.000 lapangan pekerjaan dibuka, mudah-mudahan itu adalah apa? OTW menuju situ ya, tapi nggak tahu OTW-nya itu sampai kapan ya. Mudah-mudahan lapangan pekerjaan. Karena apa? Susahnya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran, muncullah masalah-masalah sosial baru. Kriminalitas bertambah, kemiskinan, kesenjangan semakin tinggi. Banyak masalah-masalah sosial. Kenapa? Pengangguran, kriminalitas, pengangguran perempuan, patologi sosial. Salah satunya apa? PSK di mana-mana. Penjajah, bukan makanan, penjajah apa? Penjajah seks ya. Itu adalah gambaran dari bagaimana dampak sosialnya. Ya. Tuh. Oke. Lanjut. Bidang pertanahan. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya alat alustista kita dikorupsi, taruhannya apa? Keamanan negara. Alustista dikorupsi. Negara kita mudah mudah diintervensi. Ya. Masih di benak kita, baru aja ada demo serentak jamaah di semua kota. Ya, di semua kota itu. Ya kalau itu hanya mahasiswa. Bisa dibayangkan kalau itu ditunggangi oleh penunggangnya banyak. Ya, penunggangnya banyak. Bisa juga dari negara lain. Nah, itu. Bagaimana kalau keamanan kita tidak
tidak settle ya, tidak safety. Nah, itu. Oke, lanjut di bidang hukum. Kira-kira apa? Kalau di bidang hukum, dengar jual beli perkara. Penegakan hukum rendah. Apa akibatnya jual beli perkara? Perkara bisa dipesan hingga vonis bisa dipesan. Masih ada di benak kita. Kasus Sambo terbongkar. Saya yakin ya teman-teman ASN, kita harus mengupdate informasi yang berkaitan dengan Indonesia kita. Orang pertanian tidak hanya melulu ngurusi pertanian. Orang perikanan tidak hanya melalui perikanan. Guru tidak hanya masalah murid, tapi teman-teman juga bisa mengupdate dengan Indonesia kita. Ya. Apa sih masalah sosialnya? Apa sih, gimana sih sosial politik negara kita? Nah, itu kita menjadi apa? Referensi wacana kita jadi luas. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Di bidang hukum banyak ya. Di bidang hukum, apa jadinya kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan aparat negara? Bisa dibayangkan. Oke, lanjut. Bidang politik. Bidang politik. Tahu kenapa kasus Nepal bisa chaos sampai sekarang ini? Apa kira-kira? Nepal bukan kecamatan di Kutai Timur ya Bapak dan Ibu ya teman-teman. Nepal sampai Perdana Menterinya ya didorong ke sungai, dipukulin, habis itu diselamatkan sama helikopter pakai jaring yang kayak yang kayak binatang. Nah, salah satu pencetusnya Nepal apa? Korupsi. Banyak anak-anak ya, anak-anak namanya itu apa? Baby apa namanya? Baby nepo ya, baby nepo ya, istilahnya baby nepo yang suka flexing, suka memamerkan kekayaan orang tuanya. Bagaimana kesenjangan-kesenjangan di Nepal sampai anak muda laki-laki yang berani berorasi seperti itu. Saking apanya? Tahu saking? Tahu saking ya, kalau orang Jawa tahu ya saking. Udah pada titik gemesnya ya. Nah, kita tidak ingin seperti itu ya. Kita tidak ingin seperti itu. Mulainya dari mana? Dari diri kita. Kita tidak bisa, kitanya Indonesia ya, bukan kitanya Kutai ya. Ya, kalau kitanya Kutai adalah kamu ya. Kita tidak bisa menuju Indonesia sesuai dengan mimpi kita tanpa kita memulai dari diri kita. Nih, tadi sudah disampaikan Pak Dirman, disampaikan sama Bu Reni. Oke. Sebenarnya kita ini bahas masalah korupsi, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Boleh? Ujung sana, ujung sini. Tujuan kita itu menggalakkan, memberantas anti korupsi. Kita mempunyai tujuan yang besar. Apa tujuan kita? Tujuan kita apa? Indonesia kita punya tujuan kan? Apa sih tujuannya? 1, tujuannya. 2, ayo. Saya kembalikan nanti ke SD. Ayo, apa tujuannya? Ada di alinea 4. Ayo, apa tujuannya? Kesejahteraan. Nah, kita mau bahas anti korupsi, kita nggak anti pungli, kita harus ini, harus ini. Sama kita, satu ruangan ini, satu Kutai Timur, satu Indonesia Raya punya tujuan sama. Goalnya kita itu apa? Kesejahteraan. Ada 4 tujuannya. Salah satunya adalah kesejahteraan kita. Itu sebenarnya. Nah, untuk menuju kesejahteraan berdarah-darah dulu, bertahap-tahap dulu, itu caranya. Oke. Sebelumnya ini,
di bidang politik ya. Ini saya agak asik ini. Pemimpin korup, ada plutokrasi dan oligarki. Ada yang tahu menjelaskan oligarki? Halo? Halo? Apa sih itu oligarki itu? Makanan apa? Yang mana ini? Iya, oke. Tertarik saya. Apa oligarki? Apa plutokrasi? Kalau kebetulan tadi permisi Bu, nama saya Tia Mei Setia dari Dinas Pertanian yang sekarang disebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Kebetulan tadi waktu Ibu menayangkan slide ini saya sudah cari plutokrasi dan oligarki itu apa. Jadi plutokrasi itu dari yang saya baca tadi itu kekuasaan yang didasarkan atas kekayaan. Kemudian oligarki itu adalah kekuasaan yang dipimpin oleh sebagian kecil orang atau mungkin definisinya dipimpin oleh kaum elit. Itu. Terima kasih. Saya salut ya sama Mbaknya melihat ada kata yang agak sedikit nyeleneh dalam tanda petik. Kepo jadi. Kepo ya, ingin cari tahu. Di negeri Konoha tadi, plutokrasi dan oligarki ini adalah membudaya. Dengar ekonomi dikuasai oleh 9 naga? 9 naga atau 9 belut? 9 naga atau 9 belut? Dengar kan? Ada 9 naga. Nah, itu apa? Cerminan adanya plutokrasi dan oligarki. Hanya orang-orang yang elit, hanya orang-orang yang punya modal. Nah, berapa menit Mas Nando? Sudah 21 menit berlalu. Sudah 21 menit. Saya baru kali ini ngisi materi 20 menit. Silakan dilanjut. Biasanya 2 jam atau biasanya saya kadang-kadang mohon maaf ya, karena saya dikasih JP itu 6 jam. Ini 20 menit, makanya saya langsung setelah panitia, Bu Emi materinya cukup gambarnya saja bagi saya. Ya. Oke, lanjut. Nah, dampak terbesar korupsi. Tadi ada dampaknya secara bidang sosial, ekonomi, hukum. Dampak terbesarnya apa? Dampak terbesarnya adalah nilai moral integritas kita yang tergadaikan. Ya. Kita tidak ingin yang mempunyai negara ini, siapa tadi? Anak cucu kita tidak ingin hanya dikasih warisan nama Indonesia. Tapi kita ingin mewariskan, menyerahkan ke pemilik Indonesia yaitu anak cucu kita dengan Indonesia yang salah satunya bebas dari korupsi. Oke. Terakhir, saat kita mendengar korupsi, saat kita mendengar penyelewengan, saat kita mendengar kebobrokan, saat kita mendengar ketidakbenaran, saat kita di OPD di dinas lain mendengar aparatur kita, pejabat struktural kita, misalnya menerima uang, menyuap, kita tidak boleh hanya sebentar mengeluh, mengumpat. Apa artinya? Hentikanlah untuk mengumpat atau menggerutu atau mengutuk gelapnya malam. Tapi jadikanlah diri kita adalah lilin kecil untuk menjadi sebuah penerang. Oke, itu closing dari saya akhirnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali, luar biasa. Bu, stay dulu di sini. Masih di sini ya. Oke. Ya, Ibu ke sini. Ya, Jangan sini. dulu Sini. Saya ininya biar kelihatan. Oke. Oke, baik. Enak ya kalau yang ngomong itu mau pembicara. Ngomong itu nggak kerasa memang. Oke. Kita buka 2 sesi pertanyaan seperti tadi. Mungkin untuk gift-nya nanti kita kasih di akhir aja ya, biar sekaligus jalan. Oke. Kita udah sediain hadiahnya. Nah, terkait dengan materi dampak korupsi, teman-teman ada yang mau nanya? Oke, monggo. Seperti biasa, Mbak. Tidak terikat oleh dampak, terikat oleh korupsi gitu ya. Adik-adik bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsani Fadilah. Panggilannya? Ani.
Mbak Ani. dari Perkim, Disperkim. Ibu, saya ingin bertanya, lagi maraknya berita di media bahwa ketika kita menjabat di sebuah instansi atau apapun, itu sangat rentan kita mendapatkan mungkin fitnah atau ujian gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu yang emang sudah integritas terjaga dari itu? Oke. Melihat kasus seperti Tom Lembang gitu, terus Tom Nadiem Lembong. Makarim. Tom Lembong. Tom Lembang, Nadiem Makarim itu. Thomas Zarkasi Lembong. Ya, Iya. betul ya? Koreksi. Iya. Oke. Iya Bu, seperti itu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sih agar kita udah integritas, tapi bagaimana agar terhindar dengan hal seperti aturan? Kan mungkin kita itu nggak tahu aturannya sehingga kita berniat baik, tapi jadinya malah kita kena kasus gitu. Oke. Makasih Mbak Aninya. Oke. Berangkat dari kasus Tom Lembong ya, si Ahjusi ya. Paman ya, paman Lembong ya, si Ahjusi ya, istilahnya Ahjusi itu paman Ahju. Nah, bagaimana Bu kalau kita sudah integritas tapi kita kena masalah karena kita tidak tahu aturan. Aturan ya teman-teman yang ASN ya, kita punya acuan melangkah. Contoh kecil, teman-teman nanti akan familiar dengan apa yang kita lakukan ada hubungannya dengan pertanggungjawaban. Ya, sebelum jawab yang masalah tadi ya. Setiap yang kita lakukan kita ada masalah, ada kaitannya dengan pertanggungjawaban. Semua dinas melakukan apapun pegangannya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran ya. Dan DPA itu dilaksanakan, nanti setelah itu ada pertanggungjawaban. Contoh kecil, saya contohkan langsung masalah. Pertanggungjawaban ada di perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas tidak serta-merta kita ditugaskan langsung perjalanan dinas. Ada yang dari kecamatan mana? Ada kecamatan mana Mas? Bengalon ada surat undangan untuk mengikuti anti sosialisasi anti korupsi. Perjalanan dinas tidak bisa SPT penugasan, berangkat ke sini, pulang, balik, Pak, saya betul-betul sudah loyalitas ke pimpinan, melaksanakan perjalanan dinas ke Tempudo, ke kantor bupati. Ini Pak, buktinya foto. Sudah integritas sesuai. Tetapi ada acuan lagi. Setiap pelaksanaan tugas ada pertanggungjawaban. Perjalanan dinas ke Bengalon. Secara aturan, apa sih pertanggungjawaban perjalanan dinas? Tidak hanya Pak lapor ini foto, tidak hanya itu. Ya. Kenapa kok tidak hanya itu? Kita punya aturan. Apa aturannya? Perbu tentang perjalanan dinas. Ada aturan atasnya? Ada. Apa? SHSR, Standar Harga Satuan Regional di berapa? Perpres 72. Untung saya masih ingat ya. Saya ingat. Apa aja perjalanan dinas? Cara peng-SPJ-nya. 1, ada SPT. 2, ada visum SPPD. 3, ada bukti transportasi. 4, ada bukti bil kalau menginap. 5, ada dokumentasi. 6, ada LPT laporan pelaksanaan tugas. Tertuang di dalam rincian perjalanan dinas. Visum SPPD harus ditandatangan itu. Kenapa Bu panjang betul? Itu sesuai dengan aturan. Oke, kita ke kasusnya Ani ya. Kita mau integritas, tetapi kita sebagai ASN ada acuan, ada dasarnya. Apa? Regulasi. Bagaimana Bu kalau kita nggak tahu regulasinya? Tidak ada jawaban tidak tahu. Suka tidak suka, adik-adik yang sudah masuk di dalam ASN, suka tidak suka harus update regulasi. Mau perjalanan dinas? Ini saya contohkan ya.
di inspektorat itu kesannya ya, kesannya orang inspektorat itu pinter-pinter. Karena aturannya dia dijejali dengan peraturan. Kesannya pinter-pinter. Kesannya pinter-pinter. Karena apa? Tuntutan pekerjaan di inspektorat itu harus update aturan. Contohnya apa? Kita periksa BenQ provinsi, harus tahu aturan BenQ. SPT-nya selesai, habis itu kita periksa pengawasan standar pelayanan minimal SPM, harus kita belajar SPM. Habis itu kita periksa desa, harus tahu regulasinya tentang desa. Habis itu kita periksa misalnya review RKPD, review dokumen perencanaan, review RK, itu semuanya harus update. Nah, integritas tidak hanya sekedar yang kita ucapkan, kita harus jujur, harus sederhana, harus tanggung jawab. ASN acuannya adalah regulasi atau peraturan. Oke, Ani, masih belum puas, bisa kasih nomor WA ke saya. Ya. Oke, ya. Ada lagi yang kedua. Ada lagi penanya? Ada kedua? lagi? Oke. Ayo. Baik. Oke. Terima kasih. Nama saya Restu dari Disperkim juga, Bu. Mohon Perkim. izin. Ya. Oke. Saya izin membuat perumpamaan, Bu. Iya. Yang disampaikan di Muqaddimah di awal tadi oleh Pak Asisten 3. Jadi budaya anti korupsi itu diciptakan untuk melawan budaya korupsi yang sebelumnya sudah tercipta. Jadi perumpamaannya seperti ikan salmon yang menyeberangi arus deras, Bu, untuk dia proses bertelur kemudian memperbanyak populasinya. Pertanyaannya ini studi kasus saja untuk di negeri Konoha ya, Bu. Ya, lebih Dan aman mungkin negerinya. saran dan tips lah untuk kami ini CPNS, bagaimana dalam berprinsip atau antisipasi yang tepat untuk mengarungi arus organisasi yang memang sudah berbudaya negatif, dalam bertugas, baik itu dalam bertugas, sedangkan di situ ada konsekuensi pengucilan atau penonjopan lah istilahnya. Oke. Apabila terlalu frontal kita sampaikan, akhirnya tidak sedikit dari kita ini insecure atau tidak aman dan cenderung memilih pasif. Oke. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Ini ada kaitannya dengan yang si Ani tadi ya, Tani. Kita sudah mulai, Bu, pengen letter luck integritas. Tetapi bagaimana si ikan salmon tadi selamat ya? Maksudnya tadi kan perumpamanya ikan salmon ya. Bagaimana kita ini? Kita mau integritas, kita pegang pada aturan. Bagaimana, Bu, kalau lingkungan bilang, nah, yang paling agak butuh energi menghadapi, kita kurang terbiasa menghadapi lingkungan. Kamu nih sok suci lah, sok alim lah, alah makan itu idealisme. Sering kita bilang begitu. Kita tidak bisa membungkam, melarang orang menilai kita. Habis energi kita kalau kita meladeninya. Tapi bagaimana kita fokus on the track pada langkah kita. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Saya punya cerita. Saya dulu di dinas pendidikan. Ya, saya dulu dinas pendidikan. Saat itu, ini ada kaitannya dengan yang disampaikan. Saat itu saya adalah namanya bendahara pembantu proyek dulu. Dulu istilahnya bendahara pembantu proyek. Bendahara pembantu proyek itu saya punya atasan saya itu sekarang namanya PPTK ya sekarang. Dulu itu Pimpro. Nah, Pimpro saya saat itu saya di dalam kegiatan pembebasan tanah. Nah, pembebasan tanah saat itu nilainya 12 miliar. Sebelum proses pembebasan kan itu ada pengajuan namanya SPP, surat permohonan pencairan. Saya tidak dilibatkan saat itu. Saat itu saya tidak dilibatkan. Padahal saya secara administrasi saya adalah bendahara pembantu. Nah, tiba-tiba ada orang Bawasda datang. Bawasda itu siapa? Ya inspektorat. Ya, inspektorat datang memeriksa. Inspektorat datang memeriksa. Saat itu saya baru menjadi PNS, belum senior. Inspektorat datang, diperiksa, saya dipanggil.
Ibu ini gimana? Nilai DPA 12 miliar sudah ada pencairan, gimana SPP-nya? Saya berani menjawab, di benak saya saat itu menghadapi orang inspektorat Bawasda itu adalah makhluk yang mengerikan. Saat itu, sekarang ternyata saya bagian dari orang inspektorat. Ternyata tidak mengerikan ya, tidak mengerikan. Saya dipanggil sama tim Bawasda, ini bagaimana? Saya memberanikan diri, Bapak, saya tidak tahu secuil berkas pun di dalam proses pencairan. Dan ini sudah saya siapkan, saya ambil kertas yang saya sembunyikan, ya saya sembunyikan begini, bawa kertas. Ini kertas surat pernyataan saya tidak tahu proses pencairan, ada matre tanda tangan saya. Itu yang saya lakukan, PNS baru, saya berani mengambil itu. Oke, itu yang pertama, yang terakhir diperiksa oleh Bawasda, yang sekarang namanya inspektorat. Dah, saya kira selesai. Ternyata, nah di dinas pendidikan saat itu ya, dinas pendidikan saat itu, saya dipanggil sama KPA-nya, kabitnya. Nah, dimarahin. Emi, kamu itu sok pahlawan ya. Nah, sok pahlawan, padahal itu bukan pahlawan ya. Kamu tuh sok pahlawan, kalau kamu tuh kayak gitu, gimana yang lainnya ini? Kamu kok bisanya mengundurkan diri, kerjaan ini belum selesai. Apa yang saya bilang? Lebih baik saat itu ya, saat itu saya bilang, Bapak lebih baik saya pengecut di lingkungan, tapi saya selamat besoknya, daripada saya menjadi pahlawan tapi berujung di penjara. Itu PNS baru yang terlalu, jangan ditiru untuk itu, karena itu penuh risiko ya. Karena apa? Mungkin saat itu saya mungkin dengan idealis saya harus menyelamatkan diri saya. Lingkungan mau bilang Emi sok pahlawan, lingkungan mau bilang apa, terserah. Kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa membungkam semua orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah fokus pada langkah kita, pegang aturan, pegang acuan. Satu lagi, komunikasi yang tepat, ya, komunikasi yang bagus, komunikasi yang elegan, itu ada ilmunya. Kita menyampaikan ke atasan, ada teknik caranya. Bagaimana Bu? Season berikutnya, bagaimana komunikasi efektif, bagaimana mempengaruhi pimpinan, itu ada ilmunya. Jadi seperti itu Mas. Ya, ingat tetap di dalam regulasi, tetap dalam fokus ini, sampaikan komunikasi dengan bagus. Gak usah sok menyelamatkan, tapi itu menggadekan integritas kita. Oke? Baik. Lanjut, gimana Pak Moderator? Sudah cukup 2 pertanyaan. Dengan selesainya jawaban dari Bu Emi tadi, banyak sekali yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau, ilmu beliau. Itu kita coba tanamkan ke dalam diri kita untuk membangun budaya anti korupsi. Intinya kita sosialisasi ini adalah untuk membangun budaya anti korupsi kepada individu dan lingkungan kerja kita. Baik, sekali lagi kepada Ibu Emi Rusmawati, mohon tepuk tangannya teman-teman sekalian. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik.